Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok pertama akan menjelaskan tentang strategi dan teknik seleksi berdasarkan pertimbangan psikologis. Ada beberapa tahap seleksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu seleksi lamaran. Di sini biasanya dengan melihat syarat-syarat tertentu seperti pendidikan, pengalaman, karakter fisik, atau cukup banyak dengan didasarkan pada IPK. Yang kedua yaitu wawancara awal. Di sini biasanya berisi mengenai kesediaan kandidat ketika diadakan pada kondisi kerjanya. Yang ketiga yaitu ujian psikotes tertulis dan psikotes wawancara. Kandidat menjalani tes tentang pengetahuan dan keterampilan, mengikuti tes yang mengenali aspek psikologis kandidat baik secara tertulis ataupun secara lisan. Selanjutnya yaitu tentang seleksi penilaian akhir. Di sini melakukan evaluasi terhadap hasil serangkaian tes dan wawancara untuk menentukan apakah kandidat tersebut diterima atau ditolak, yang juga ditindaklanjuti dengan memperhatikan hasil tes kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pemberitahuan dan wawancara akhir. Kandidat yang diterima biasanya dipanggil untuk mengikuti wawancara akhir untuk diterangkan mengenai berbagai kebijakan perusahaan seperti misalnya masalah gaji. Yang terakhir yaitu penerimaan. Kandidat menerima surat keputusan tentang diterimanya kandidat untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peranan tes psikologis dan wawancara dalam seleksi. Ada beberapa peranan yang dimiliki dalam tes psikologi dan wawancara dalam mengadakan rekrutmen. Yang pertama yaitu keabsahan peramalan yang meliputi tentang keakuratan dari prediktor yang ditentukan dengan melihat arah hubungan antara prediktor dengan kriterianya. Yang kedua yaitu menentukan kriteria keberhasilan dan alat ukurnya yang meliputi menetapkan seperangkat kriteria yang menandakan bahwa karyawan tersebut berhasil. Dan yang terakhir yaitu peranannya sebagai rekomendasi untuk seleksi yang meliputi penentuan skor minimum atau kombinasi skor minimum untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menyeleksi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kerangka dan soal tes psikologis. Adapun jenis-jenis dari psikotes yang seringkali digunakan dalam proses seleksi baik karyawan atau lainnya biasanya yaitu pertama yaitu tentang tes kecerdasan. Tes kecerdasan ini menjadi salah satu macam psikotes yang paling umum dan pasti digunakan dalam penyelenggaraan psikotes. Adapun beberapa jenis psikotes yang masuk dalam ranah tes kecerdasan ini adalah yang pertama tes verbal, tes kuantitatif, tes penalaran, dan tes persepsi gambar, tes spasial, dan yang terakhir itu tes angka berkolom. Dan yang terakhir yaitu tes kepribadian. Bagian lain dari psikotes adalah tes kepribadian. Tes ini termasuk yang sangat penting untuk dilakukan. Sesuai namanya, tujuan umum dari tes ini adalah untuk mengetahui kepribadian dari pendaftar atau calon karyawan. Dalam praktiknya ada beberapa jenis dari tes kepribadian yang dihasilkan, yaitu yang pertama tes kuesioner, yang kedua warteg tes, yang ketiga yaitu gambar orang, pohon, dan rumah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.